Lagi heboh-hebohnya kasus beasiswa LPDP atau beasiswa yang ditanggung oleh pemerintah. Di video kali ini kita mau bahas itu. Ini menurut opini ku lah gitu kan, perspektif dari diriku tentang LPDP atau tentang beasiswa pemerintah. Simak terus video ini sampai habis. Ya, lagi panas-panasnya soal beasiswa LPDP. Semua heboh, iya kan? Nah, di video kali ini akan kita bahas lebih dalam ya soal beasiswa. Saya akan mulai dengan poin pertama. Beasiswa LPDP itu udah jelas menghabiskan anggaran negara. Mungkin dananya diambil dari APBN ya, APBN kita miliaran, itu nggak ratusan juta lagi, bisa sampai miliaran karena ditanggung mulai dari biaya hidupnya, uang sekolahnya, SPP-nya dan semua gitu, full kan. Nah, kalau misalnya yang nikmati LPDP itu dia menghabiskan miliaran, kenapa kita nggak bantu sekolah-sekolah yang lebih sederhana? Kita alokasikan dana ini ke guru honor yang ada di pelosok-pelosok. Gimana guru yang ngajar di daerah timur sana, Papua misalnya? Kenapa biaya ini nggak kita bantu ke sana aja? Ini sebuah ketimpangan sosial. Selama ini yang dapat LPDP ya yang banyak duit, bapaknya pejabat, hartanya banyak gitu kan, artis lah, selebgram gitu, yang kalangan-kalangan atas lah pokoknya gitu. Coba anggaran LPDP ini kita bantu dulu yang ada di lokal, yang ada di nasional. Di pelosok sana yang sekolah-sekolah kayak di pondok-pondok, runtuh bangunannya, lebih bagus itu kita bantu. Yang terhormat Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, dan yang terhormat Bapak Kemendikbud, di mana perhatian pemerintah melihat yang daerah timur sana. Jangan hanya melihat yang LPDP habis miliaran gitu kan, dan beasiswa yang lainnya. Itu yang poin pertama. Yang poin kedua, soal kontribusinya. Banyak udah berseliweran semua di medsos, banyak tamatan LPDP nggak balik ke Indonesia dan nggak ngasih kontribusi dong buat Indonesia. Harusnya yang kita harapkan setelah mereka tamat dari sana balik ke Indonesia, bangun Indonesia, bantu pemerintah, bantu pendidikan Indonesia dan sebagainya. Nyatanya banyak yang nggak pulang. Mau dia miskin, mau dia berduit, pokoknya yang LPDP itu banyak loh yang tinggal di sana. Karena mereka punya alasan, nanti gajinya Indonesia kecil katanya. Nanti Indonesia susah dapat kerja katanya. Ujung-ujungnya mereka tinggal di luar sana. Gimana kontribusinya? Enggak tersampaikan. Iya kan, udah salah sasaran tuh. Banyak yang bilang salah sasaran beasiswa di Indonesia nih. Udah jelas. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, saya rasa pemerintah harus buat aturan baru. Jikapun seandainya pun LPDP beasiswa pemerintah masih jalan, aku bilang jangan direkrut masyarakat biasa. Harusnya yang dapat LPDP beasiswa coba yang dia masih punya keterikatan dinas sama kementerian, sama pemerintah atau dinas-dinas. Misalnya kita seleksi tuh dari pokoknya dia staf atau pegawai ASN, PNS, sejenis itulah yang digaji oleh pemerintah, di bawah naungan pemerintah, itu berangkatkan beasiswa. Di samping itu kita kan mau upgrade dirinya tuh, mau upgrade skillnya tuh, mau meningkatkan kemampuannya demi membantu Indonesia. Dia ke luar negeri nih, misalnya beasiswa LPDP, dia masih terikat dinas, masih PNS misalnya gitu, masih ASN misalnya gitu, masih terikat dinas. Dia balik dari sana, otomatis dong masih terikat dinas lagi. Jadi nggak lepas dari pantauan, nggak lepas dari kontrol pemerintah. Jadi wajib pulang gitu, karena dia masih terikat dinas, nggak mungkin dia tinggal di sana. Kalau status ASN, PNS atau yang digaji-gaji oleh pemerintah kan, di kementerian, kantor-kantor bupati, kantor gubernur dan sebagainya, wajib pulang. Nggak mungkin dia tinggal di sana, itu udah pasti gitu. Kalau bisa gajinya dia yang jalan sebulan atau per bulan itu bisa jadi full, karena bisa jadi kan bantu orang tuanya, bantu istri anaknya kalau dia udah menikah, tetap jalan, pasti dia mau itu. Kalaupun mau dipotong, hemat anggaran, potong setengah gaji aja, karena dia udah dapat beasiswa kan, full gitu. Jadi di gajinya bulanan itu potong setengah. Pokoknya udah lebih terikat. Kalau yang dapat beasiswa LPDP itu di bawah pemerintah, yang masih terikat dinas dengan pemerintah.
Kalau yang dapat LPDP orang bebas kayak warga biasa gitu, nggak ada keterikatan dengan lembaga-lembaga pemerintahan, itu kemungkinan besar nggak pulang ke Indonesia. Yakin lah. Saya sampai ke situ otak saya, gimana kalau aturannya dibuat berbeda? Iya kan? Kalaupun masih jalan di beasiswa, berangkatkan yang masih di bawah naungan. Tapi dengan catatan, seleksi betul-betul. Contoh, dia kinerjanya bagus, dia profesional kerjanya di lingkungan pemerintahan itu, kemudian otaknya encer gitu, ingin belajarnya tinggi, performanya bagus selama kerja dia jadi ASN atau jadi PNS di pemerintah gitu. Itu yang cocok, dan memang otaknya encer, dan memang dia mau dapat beasiswa itu, dan dia mau untuk beasiswa, nggak sembarangan. Pilih yang profilnya bagus, ketika etos kerjanya bagus, itu diseleksi. Ketika balik pun masih status dinas terkait kan, masih di bawah naungan pemerintah atau masih terikat dia. Paham kan maksud aku? Kalian pasti paham lah. Jangan rekrut lagi yang artis lah, selebgram, warga miskin apa segala. Jangan. Apalagi yang miskin. Dia miskin itu nggak mampu. Misalnya lulus nih di pala-palai lah kalau bahasa Medannya kan, dipaksain lulus ini dapat LPDP. Malah dia nggak mau balik ke Indonesia. Lebih cuan di sana. Lebih gede gajinya di Eropa, Amerika, Australia. Makanya aku bilang rekrut dari pemerintahan yang memang yang dibutuhkan di kementerian ini nih, apa yang mau di-upgrade, udah kirimkan orang yang punya kompetensi, punya attitude yang bagus, attitude yang bagus, itu diberangkatkan. Kalaupun LPDP masih jalan, beasiswa masih jalan. Itu aja saran aku. Semoga kita bisa sharing ya. Kalau ada masukan lain, silakan tambahkan di kolom komentar. Oke, terima kasih buat pemerintah Indonesia. Hari kita majukan pendidikan kita di Indonesia lebih bagus lagi, lebih maju lagi ke depannya. Jangan ada ketimpangan sosial, ya kan? Gini-gini itu nggak bagus. Semua harus ada sila kelimanya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, aku Samuel Silaban. Salam dari Kota Batam. Terima kasih.